slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Tanpa ragu mantan manajer yakin, Marc Marquez bisa juara pada MotoGP Amerika 2024. Emilio Alzamora menjalani hidupnya kembali sebagai manajer olahraga dengan tim di Junior GP. Setelah putusnya Alzamora dengan Marc Marquez dan Alex Marquez sebagai manajer, hanya sedikit yang terdengar tentang pencari bakat terkenal yang menemukan para pembalap ini. Tetapi, sekarang dia telah memutuskan untuk kembali kuat dengan tim di Junior GP di mana dia dapat melanjutkan karirnya sebagai pemburu bakat menatap masa depan kejuaraan dunia MotoGP. Kalau saya melakukannya sekali, saya bisa melakukannya lagi, ujarnya saat presentasi timnya, Artbox Racing Team dilansir dari Motosan. Untuk mencari dan menemukan bakat-bakat yang ada di kategori latihan awal, untuk membuat mereka berkembang dan membawa mereka, dalam beberapa tahun, ke kejuaraan dunia MotoGP. Arahkan juga karirnya setelah pensiun, ucap Alzamora. Satu akan segera hadir yang mungkin telah Anda tandai dengan warna merah di kalender Anda. Pedro Acosta, gas-gas Tech3, sukses besar pada MotoGP. Alzamora sudah tidak asing lagi dengan hal itu. Bagi saya, Acosta adalah debut seorang pembalap yang menunjukkan bahwa memenangkan Rookies Cup bukanlah suatu kebetulan, memenangkan tahun pertama pada Moto3 dan tahun kedua Moto2, tutur Alzamora. Saya pikir dia adalah salah satu pembalap yang disebut terpilih. Mungkin dia punya pendekatan yang berbeda dengan Marc. Bagi saya, Marc adalah seorang yang berdarah murni, dia adalah sesuatu yang luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa Pedro tidak luar biasa, namun perlu diingat bahwa apa yang telah dilakukan Marc sangat berbeda, tidak dapat dibandingkan. Pedro berada pada MotoGP yang berbeda, seperti saat ini, dengan aerodinamis, tetapi bukan berarti dia punya prestasi yang mengesankan, kata pria asal Mazaron, Spanyol itu. Selain itu, ia mengomentari bagaimana debut Marc Marquez di Ducati. Debut yang diharapkan, dia kompetitif, dia unggul, juga dalam latihan, memimpin sesi, dan dengan motor yang karena karakteristiknya membutuhkan waktu untuk beradaptasi, kata Alzamora. Tetapi ketika sirkuit yang menguntungkan datang kepadanya dan segera datang yang sudah ditandai dengan warna merah di kalender, jika semuanya berjalan dengan baik, dia dapat menyeimbangkan pengaturan dan dia memiliki ketenangan dan ketentraman. Saya yakin Texas MotoGP Amerika bisa menjadi titik balik, ujar mantan manajer tim Ilerdan itu. Tidak diragukan lagi, Marc bisa menang di Texas dan di semua sirkuit, ucap Alzamora, yang mengenalnya secara langsung. Tetapi ketika Anda datang dengan gaya berkendara motor yang tidak kompetitif dan dia harus melakukan sisanya dengan fokus pada pengereman, Anda harus beradaptasi, karena bersama Ducati dia perlu bersantai dan menemukan gayanya sendiri. Marc punya kedewasaan dan bakat untuk segera mengantongi hadiah utama sebagai juara. Jorge Lorenzo mengutarakan peluang Marc Marquez dan Francesco Bagnaia untuk bersaing meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Persaingan internal antar sesama penunggang motor Ducati kini tengah menjadi perbincangan hangat menyusul insiden di MotoGP Portugal 2024 lalu. Dalam balapan di sirkuit Algarve tersebut, Marc Marquez yang bernaung di bawah panji Gresini Racing terlibat senggolan dengan Francesco Bagnaia. Marquez dan pembalap andalan tim pabrikan Ducati itu memang sedang menjalani duel sengit untuk memperebutkan posisi kelima di balapan utama. Saat balapan menyisakan 3 lap terakhir, keduanya harus tersungkur ke area gravel usai bersenggolan. Dengan mentalitas yang dimiliki, Marquez mencoba bangkit dan melanjutkan aksinya akan tetapi dia harus puas finish di urutan ke-16. Tak ayal, pembalap berjuluk Baby Alien itu gagal melanjutkan tren positif usai meraih podium kedua dalam sesi sprint race. Sedangkan Bagnaia, dia tidak seberuntung Marquez yang masih bisa melanjutkan perjuangan dalam balapan tersebut. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa senggolan antara Bagnaia dan Marquez menjadi pemantik rivalitas internal Ducati. Momen senggolan antara Marquez dan Bagnaia mengundang komentar dari mantan pembalap Yamaha, Jorge Lorenzo. Corcuera merasa bahwa MotoGP telah membuat keputusan tepat karena tidak memberikan hukuman kepada keduanya. Dalam kesempatan yang sama, Lorenzo juga merasa Marquez memang menunjukkan performa yang agresif.
Dia adalah pembalap yang agresif, tapi hal yang tepat adalah tidak memberi mereka hukuman, kata Lorenzo menjelaskan. Agresifnya Marquez memang terlihat meski dia menggunakan motor lebih lawas yakni Ducati Desmosedici GP23. Pembalap asal Spanyol tersebut dinilai semakin kompetitif melalui kinerja yang ditunjukkan ketika di lintasan. Di sisi lain, juara dunia kelas MotoGP 3 kali itu juga menyoroti karakter tenang yang dimiliki Bagnaia. Sebagai juara bertahan dalam 2 musim terakhir, Bagnaia benar-benar tampil tenang di tengah tekanan tinggi yang ada. Tak ayal, Lorenzo menilai bahwa rider asal Italia tersebut seperti memiliki darah dingin yang membuat tidak terpengaruh apapun. Ini baru 2 balapan dan perjalanan masih panjang, ucap Lorenzo, dilansir dari laman Motosan. Bagnaia telah menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang dingin dan ketenangannya luar biasa. Mungkin dia melakukan beberapa kesalahan, tapi dia tetaplah juara yang hebat, dia rider yang sangat tenang dan cerdas, imbuhnya. Tanpa keraguan, Lorenzo menempatkan Bagnaia dan juga Marquez sebagai favorit peraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Marquez tampil lebih baik, jadi Bagnaia dan dia akan menjadi salah satu favorit untuk gelar juara dunia, kata Lorenzo. Bos Red Bull KTM, mantap kalau kami bisa gandengkan Marc Marquez dan Pedro Acosta. Manajer tim Red Bull KTM Factory Racing, Francisco Gaidotti, tak memungkiri bahwa menggandengkan Pedro Acosta dengan Marc Marquez di MotoGP bakal jadi rezeki nomplok bagi KTM. Namun, ia mengaku ragu Marquez mau beralih ke KTM usai mengendarai Ducati selama 1 tahun saja. Sebelum ke Ducati lewat Gresini Racing musim ini, Marquez sempat digosipkan bernegosiasi dengan KTM untuk membela tim satelit ketiga bersama Acosta. Namun, Dorna Sports melarang KTM membentuk tim satelit baru karena slot yang ditinggalkan Suzuki hanya boleh diambil alih tim pabrikan baru. Acosta sendiri akhirnya diletakkan di Red Bull Gas Tech 3 usai KTM memutus kontrak Pol Espargaro, yang kini dipindahkan ke tim tes. Melihat Acosta dan Marquez bertarung sengit di 2 balapan MotoGP Qatar 2024, Gaidotti pun tak memungkiri bakal menyenangkan menaungi keduanya. Ragu Marc Marquez jajal 3 motor dalam 3 tahun. Kami memulai musim dengan keuntungan dalam mengambil keputusan, karena kami sudah punya Pedro. Soal Marc, saya tak menyembunyikan fakta saya akan senang mendapatkannya. Memiliki keduanya bisa jadi kesepakatan besar, ujar Gaidotti via Sky Sport Italia seperti dikutip Crash.net, Selasa kemarin. Gaidotti sendiri sosok penting pada awal karir Marquez, karena ia merupakan manajer tim KTM di GP 125, tim yang menaunginya pada 2008 dan 2009. Meski begitu, Gaidotti tak yakin sang 8 kali juara dunia mau kembali ke KTM pada 2025 meski kontraknya dengan Gresini habis akhir musim ini. Marc berkendara dengan sangat baik bersama Ducati, dan menurut saya tampaknya bakal aneh jika ia ingin ganti motor 3 kali dalam 3 tahun jika dilihat dari usianya. Saya rasa ia akan memainkan kartunya dengan motor yang ia punya dan demi masa depannya, lanjut pria asal Italia ini. Uji besar untuk proses belajar Pedro Acosta. Gaidotti juga mengomentari debut Acosta, yang menurutnya mirip dengan debut Jorge Martin di MotoGP Qatar 2021. Gaidotti yang juga ex-manajer tim Pramac Racing menyatakan bahwa kedua rider ini langsung mampu mengancam papan atas, meski akhirnya kehilangan kans podium karena kurang pengalaman. Ini mengingatkan saya pada debut Martin pada 2021, ketika ia memulai musim dengan luar biasa, bertarung dengan grup terdepan, dan secara perlahan melamban akibat manajemen balapan di MotoGP berbeda dan lebih rumit, ujar Gaidotti, usai Acosta finish ke-8 di sprint dan ke-9 di Grand Prix. Namun, para rider ini punya sesuatu yang lebih dalam dirinya. Pedro langsung nyaman dengan motornya. Ia cepat belajar dan memanfaatkan situasi dengan sangat baik. Debutan bisa belajar banyak dengan menjalani separuh balapan di 5 besar ketimbang duduk di posisi 15 selama 22 lap tutupnya.